Puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau mengikuti momentum orang-orang yang sedang berwukuf di Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara kita semua sesama muslim, barangkali masih ada yang dibingungkan ya, kira-kira kita harus berpuasa Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah atau mengikuti momentum orang-orang yang sedang berwukuf di Arafah. Insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan memaparkan secara detail dan singkat kira-kira pendapat mana yang bisa kita ambil. Tetapi dalam tanda kutip, posisi saya di sini bukan sebagai pemilik otoritas ya, karena sepenuhnya otoritas dalam menentukan ilmu fikih adalah memiliki indikator tersendiri, terutama ulama-ulama yang otoritatif yang bisa diambil hujahnya, bisa diambil kaulnya. Berbeda dengan kami di sini, posisinya hanya sebagai penyambung lidah aja dari ulama. Bagi teman-teman semua, ketika kita mempelajari ilmu fikih ini, sebelum kita masuk pembahasan ya, teman-teman semua yang mendalami ilmu fikih barangkali tidak asing ya dengan berbagai macam perbedaan yang ada dalam ilmu fikih itu sendiri, khilafiyah. Jadi kita yang baru belajar ilmu fikih harus benar-benar siap pasang dada, maksudnya berlapang dada ya, pasang dada, dan harus bisa menerima segala macam perbedaan-perbedaan pendapat. Seperti yang kita tahu ya, madhab yang dikukuhkan di zaman sekarang barangkali di mana nanti sampai hari kiamat itu kan 4 madhab, walaupun madhab lebih banyak dari 4 tersebut. Madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah dan Hambali itu yang banyak dianut oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, di mana masing-masing dari perbedaan dari masing-masing madhab tersebut punya identitas dan ciri khas masing-masing, yang kalau kita cermati perbedaan tersebut sifatnya furu'iyah saja, bukan masuk pada ranah qod'iyah atau masuk pada ranah usuliyah. Maksudnya apa? Kalau kita mempelajari ilmu fikih misalnya, apakah Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat itu 4 waktu, Imam Maliki mengatakan sholat itu 6 waktu dalam sehari? Tentu tidak, karena itu sholat 5 waktu itu sifatnya usuliyah. Semua ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu adalah sifatnya usul. Adapun amaliyah yang ada di dalamnya itu sifatnya furu'iyah. Apakah itu nanti subuh pakai kunut, ataukah nanti sholat ketika berdiri itu pakai sedekap atau sebagainya, itu sifatnya furu'. Sebagaimana dalam ketika ulama menentukan awal bulan Qamariyah, misalnya sholat misalnya 10 Dzulhijjah ya, nanti akan kita masuk beberapa hari ke depan, beberapa hari yang akan datang. 10 Dzulhijjah lebaran umat muslim itu sudah qot'i. Begitu pula 1 Syawal, lebaran Idul Fitri itu sudah qot'i, sudah sifatnya itu sudah usul, sudah mutlak. Tetapi masing-masing negara, masing-masing wilayah itu punya matlak sendiri ketika menentukan kapan 10 Dzulhijjah dan kapan 1 Syawal. Karena masing-masing negara itu hilalnya berbeda, waktunya berbeda. Bahkan indikator derajatnya hilal pun berbeda. Kayak misalnya di Indonesia yang tergabung pada Mabims itu minimal 3 derajat. Kalau di Turki minimal 5 derajat. Bahkan di Amerika komunitas muslim itu bayangkan minimal 15 derajat. Atau di misalnya di Maroko dan sebagainya, di sebagian negara-negara muslim yang lain itu indikator ketinggian derajat hilal itu berbeda, imkan ruhnya itu berbeda. Sehingga ketika menentukan sebuah hukum masuk awalnya bulan baru itu berbeda pula. Jadi pada pembahasan kali ini sekali lagi kita harus benar-benar berlapang dada ketika menerima perbedaan pendapat. Tentu yang perlu kita prioritaskan dari khilafiyah adalah sama-sama kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita sesama muslim. Ya teman-temannya bisa kita pahami. Pada pembahasan kali ini yang perlu kita ketahui, kita identifikasi dulu kira-kira perbedaan kita ketika menghadapi khilafiyah tersebut, terutama di Indonesia ya. Contohnya misalnya di tahun ini Indonesia mengalami perbedaan hari raya di Idul Adha kali ini seperti tahun kemarin ya, bahwa Ormas Muhammadiyah dan sebagian ormas-ormas yang lain itu lebih dahulu 1 hari dari ketetapan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama yang kemarin beberapa hari lalu ditetapkan pada Sidang Isbat, di mana Ormas Muhammadiyah dan sebagian saudara-saudara kita di ormas yang lain itu 1 hari lebih awal, yaitu tanggal 28 Juni ya, tanggal 28 Juni bertepatan dengan hari Rabu. Berarti video ini dibuat pada hari Senin ya, berarti 2 hari lagi mereka beridul Adha. Berarti mereka kan hari ini sedang puasa tarawiyah ya, besok puasa Arafah. Nah,
kita harus identifikasi dulu kira-kira perbedaan asas perbedaan mereka, kita semua itu apa. Ternyata kalau kita kaji itu ada dua perbedaan besar yang bisa kita identifikasi sebelum nanti kita bisa menerima perbedaan tersebut, yaitu yang pertama adanya imkan ru'yah dan wujudul hilal. Ini yang perbedaan yang paling mendasari perbedaan kita semua. Kalau Muhammadiyah itu berpatokan pada wujudul hilal. Nanti akan kita bahas apa itu yang disebut dengan wujudul hilal, apa yang disebut dengan imkan ru'yah. Mungkin teman-teman semua sudah sangat memahami definisi kata-kata, sudah sering mendengar kata-kata tersebut, tetapi untuk mendefinisikan mungkin masih ada yang bingung. Muhammadiyah itu mengatakan bahwa selama hilal itu bersifat wujudul hilal, wujud ada, maka sudah ditetapkan sebagai bulan yang baru, terlepas dari nanti tingginya berapapun, asal itu sudah wujud walaupun tidak terlihat dengan kasat mata, karena karena metode yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas yang lain itu menggunakan hisab. Karena nanti ada hisab itu kan dengan ru'yah seperti dua mata uang ya. Jadi saling sinkron, saling berharmoni, berjalan bersamaan. Jadi Muhammadiyah itu mengatakan bahwa kalau seandainya, bahkan kalau ada Muhammadiyah di website muhammadiyah.org itu mengatakan kalau seandainya hilal itu sekalipun hanya 0,1 derajat itu sudah wujudul hilal. Berbeda dengan Mabims ya. Kalau Mabims itu kan ada standarisasinya, di mana Malaysia, Brunei, Indonesia sama Singapura itu mengatakan bahwa kalau hilal di bawah 3 derajat maka belum disebut dengan imkan ru'yah. Jadi ini indikator perbedaan yang pertama ya teman-teman, bahwa Muhammadiyah mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak harus imkan ru'yah. Tidak harus imkan ru'yah. Tetapi selama itu hilal itu wujud, itu ada, selama itu di atas ufuk, maka itu sudah sah, disebut masuk pada kalender pada bulan yang baru, yaitu Dzul Hijjah dalam hal ini ya. Kemudian yang kedua yang kita ketahui yaitu adanya imkan ru'yah. Ini agak sedikit kontradiktif ya, kontra persepsi, bahwa imkan ru'yah adalah memungkinkan orang untuk bisa melihat hilal secara mata telanjang, tidak perlu alat apapun. Karena sebagaimana yang kita tahu ya, di zaman Rasulullah itu metode belum canggih, hanya sebatas melihat hilal. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal biasanya untuk mengumumkan kepada para sahabat bahwa besok sudah masuk hari yang baru, sudah masuk pada bulan yang baru. Sehingga seperti yang hadis dalam Ibnu Umar mengatakan ya, bahwa ketika ada seorang badui menghadap ke Rasulullah kemudian bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, maka seketika Rasulullah memanggil Bilal untuk mengumumkan bahwa sudah masuk bulan yang baru, sehingga Rasulullah menyuruh untuk puasa esok harinya. Ini. Kemudian barangkali kita bertanya, orang-orang yang pro terhadap ini ya, orang-orang yang pro terhadap hisab. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita kan biasanya berpatokan pada ini ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Rasulullah. Berpuasalah kalian sesuai dengan ru'yah kalian terhadap bulan pada hilal, wa aftiru li ru'yatihi. Itu hadisnya sangat-sangat masyhur, bahkan barangkali sebagian kita sudah hafal ya, karena memang derajatnya sahih. Orang-orang Muhammadiyah mengatakan bahwa ini dalam tanda kutip, bukan cuma Muhammadiyah sebenarnya, orang-orang yang pro terhadap hisab. Nanti akan kita bahas juga kira-kira sejauh mana posisi hisab dalam penentuan sebuah hukum dalam Islam. Itulah nanti kita bahas sedikit ya, bahwa sebagian dari orang-orang yang sangat pro terhadap hisab bahwa hadis ini itu punya ilah, punya sesuatu yang bisa disanggah, ilat. Jadi kalau Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi, maka kita harus mengambil hadis yang lain, bahwa kata Rasulullah, kenapa beliau bersabda dengan hadis demikian? Karena ketika itu orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab Quraisy dan orang-orang Arab yang Khazraj dan Bani Aus yang ada di Madinah, dan sebagian besar orang-orang Arab di lain di Jazirah Arab, itu belum menguasai ilmu hisab. Berbeda dengan orang-orang misalnya di Yunani atau di Persia, kemudian di Cina, itu mereka sudah mengetahui dulu ilmu hisab, sehingga hadis yang sumu li ru'yatihi itu bisa disanggah dengan hadis Rasulullah yang lain. Tapi sifatnya bukan kontradiktif ya.
Misalnya hadis yang mengatakan bahwa inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Oh, hakadha wa hakadha au kama qala. Jadi kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mengatakan bahwa kita, kata Rasulullah, adalah umat yang ummi. Umat yang tidak bisa baca dan tulis. La naktubu wa la nahsubu, kita tidak kita tidak menulis dan tidak menghitung. Wa la nahsubu syahra, tidak menghitung bulan. Sehingga ketika orang bersandar masuk pada bulan yang baru, yang menjadi metode utama tanpa alternatif adalah dengan melihat hilal tanpa menghitung. Itulah yang menjadi hujah, salah satu hujah dari orang-orang Muhammadiyah. Sehingga apalagi ya, kalau kita melihat ilmu hisab itu sangat maju. Dan kalau kita melihat bahwa baik itu hisab atau ru'yah itu sama-sama adalah ilmu Allah. Misalnya kita yang mengambil kesimpulan bahwa hisab itu harus diprioritaskan dari ru'yah misalnya, itu juga ada dalilnya. Misalnya walladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran, sampai pada ayat li ta'lamu adadas sinin wal hisab, agar kalian tahu jumlah adadas sinin, tahun, dan hisab dan perhitungan. Ini kan sudah jelas-jelas ya hadis dalil tentang hisab. Ini dan itu ada beberapa. Atau misalnya hadis tentang ayat tentang Ashabul Kahfi. Jadi ini salah satu dalil orang-orang sahabat-sahabat kita yang menggunakan dalil hisab. Misalnya orang-orang Ashabul Kahfi itu kan Allah menegaskan 300 tahun wasdadu tis'a walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a, 300 tahun lebih 9 tahun. Kan unik ya. Kenapa Allah tidak langsung mengatakan 309 tahun, tetapi 300 tahun lebih 9 tahun. Itu Allah ingin memberikan dikotomi bahwa memberikan justifikasi, bukan dikotomi ya, memberikan justifikasi bahwa ada secara penanggalan Qamariyah sama Syamsiyah itu sama-sama otoritatif, bisa diambil hujah dalam menentukan sebuah hari, sebuah bulan, bahkan sebuah tahun, bahkan prediktif sifatnya berapa tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan ya, lebih dari itu bahkan bisa. Allah mengatakan, berfirman salasami'atin sinina, 300 tahun berarti 300 tahun Syamsiyah. Wasdadu tis'a berarti qamariyah, karena la syamsu yang bagilaha an tudrikal qamar. Jadi matahari kan tidak mungkin ya bisa mendahului bulan, kata Allah dalam surat Yasin. Sehingga walau bagaimanapun kedua metode ini, baik itu hisab atau ru'yah, itu bisa diambil hujjah. Atau misalnya orang yang mengambil dalil ru'yah misalnya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan, dalam hal ini adalah hilal, falyasum, maka berpuasalah. Jadi sama-sama kuat ya teman-temannya. Orang yang punya dalil tentang hisab itu kuat, orang yang punya dalil ru'yah juga kuat. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau mengikuti momentum orang-orang yang sedang wukuf di Arafah? Nah, kalau kita mengikuti fatwa fatwa secara global ini kayaknya agak susah ya, bahwa barangkali sebagian ulama terutama mazhab Maliki itu memperbolehkan bahwa kita boleh mengikuti fatwa secara global. Kalau seandainya kita berada di Indonesia, maka kita boleh mengikuti fatwa secara global. Tapi pertanyaannya di sini juga ada ilah. Kapan kita memastikan bahwa orang-orang zaman dahulu bisa serentak ketika mereka berpuasa mereka berpuasa, sedangkan orang-orang yang haji sedang wukuf, karena teknologinya sangat terbatas ketika itu ya. Jadi pendapat ini kan menurut Imam Malik banyak dibantah oleh sebagian ulama besar, karena memang kurang agak logis, apalagi di zaman sekarang ya, walaupun teknologinya sudah canggih. Tapi yang perlu kita ketahui di sini bahwa masing-masing negara itu punya matlak dan waktu yang berbeda. Misalnya di Indonesia dengan Arab Saudi itu kan waktunya berbeda 4 jam ya, apalagi sampai ke timur. Lebih ke timur lagi nanti misalnya di Papua, atau misalnya di Tuvalu, atau misalnya di Kepulauan Line itu sudah lebih dari 9 jam. Papua itu 6 jam. Di Tuvalu sudah perbedaan sekitar 9 jam. Apalagi sampai ke timur lagi di daerah Kepulauan Line itu bisa lebih dari 9 sampai 10 jam. Nah, kalau seandainya kita mengharuskan diri untuk berpuasa dalam momentum karena mereka orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, ini kayaknya kurang masuk akal. Maksudnya ini bukan kita memberikan justifikasi ya. Kita ngambil logika misalnya.
kan posisi apa secara geografis kita yang berada di lebih timur dari orang-orang Saudi itu kan relatif lebih cepat ya. Kalau kita mungkin 4 jam masih menangi berpuasa dengan dalam rangka mereka orang-orang sedang wukuf. Atau sebagai pengganti kita tidak berhaji maka gantinya dengan apa? Dengan berpuasa. Karena orang-orang yang berhaji tidak diwajibkan tidak disunahkan untuk berpuasa lagi karena mereka sudah berwukuf. Tapi permasalahannya kalau seandainya perbedaan selisih waktunya itu lebih dari 6 jam. Misalnya di Papua atau misalnya di Kepulauan Line yang sudah yang lebih dari 9 jam ya, misalnya 9 jam. 9 jam lebih cepat dari Saudi. Anggaplah misalnya sama-sama berpuasa di puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah misalnya hari Rabu ya, misalnya hari Rabu. Hari Rabu. Kalau seandainya mereka berpuasa mulai startnya misalnya orang-orang Saudi mereka sudah siang, berarti wukuf itu kan mulainya dari zawal ya, dari mulai waktu duhur, masuknya waktu duhur sampai nanti terbitnya fajar. Berarti ketika orang-orang Saudi sedang wukuf di hari Rabu, berarti orang-orang yang ada di Kepulauan Lin itu sudah buka. Berarti mereka tidak menangi puasa. Lalu gimana? Bagaimana kita menggatukkan hadis tentang puasa di bulan puasa Arafah? Ini yang disebut dengan ilahnya ya. Apalagi ketika dalam hadisnya Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah Al-Ansari ketika beliau bertanya kepada Rasulullah dalam hadis yang cukup panjang ya tentang puasa, jenis-jenis puasa. Salah satunya adalah puasa Arafah. Redaksi yang tersebut dalam diksi adalah su'ila Rasulullah an saumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Jadi kalau kita menemukan di hadis di buku kitab-kitab induk hadis itu tersematkannya tuh saumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah ya. Bedanya apa? Ini sangat beda. Kalau kita mengatakan kalau sahabat tersebut mengatakan saumi Arafah, berarti sudah tidak ada penjelasan lagi karena puasa dalam momentum berpuasa mereka sedang berwukuf di Arafah. Tetapi permasalahannya sahabat Abu Qatadah mengatakan bahwa saumi yaumi Arafah, an saumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Dan seperti yang kita tahu, yaumun dalam bahasa Arab adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Maksudnya apa? Berarti kita berpuasa bukan karena momentum tetapi karena waktu. Dan waktu masing-masing negara, masing-masing wilayah itu berbeda. Indonesia berbeda 4 jam dengan Arab Saudi. Papua berbeda 6 jam dengan Arab Saudi, sehingga apalagi sampai ke timur ya, sehingga yang dimaksud dengan yaumi Arafah adalah puasa di waktunya bukan di momentumnya. Kemudian dikuatkan lagi dengan pendapat yang lain. Misalnya dalam hadis Muslim ya tentang kisahnya salah satu tabi'in, mantan budaknya Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas dari Quraib ya, dari seorang tabi'in Quraib, mantan budaknya Maula Ibnu Abbas, pernah diperintahkan oleh ibunya Ibnu Abbas, Ummul Fadl, ibunya Ibnu Abbas atau namanya itu kalau nggak salah Lubabah bintu Harith. Jadi beliau pernah memerintahkan Quraib untuk menghadap ke Muawiyah dalam rangka kebutuhan suatu hajah. Dalam hal ini Muawiyah ketika itu sudah menjadi seorang khalifah di Syam, di Damaskus. Ketika itu Quraib sedang menuju ke Syam. Kemudian ketika sampai di sana beliau melihat hilal awal bulan Ramadan, yaitu pada malam Jumat. Sehingga orang-orang Syam termasuk Quraib ketika berada di Syam itu berpuasa. Sepulangnya ke Madinah kan Syam dari Madinah ke Syam kan jauh ya, sekitar 1.500 km. Kalau ketika Rasulullah hijrah aja dari Mekah ke Madinah sekitar 450 km ditempuh dengan waktu lebih dari 1 minggu. Bagaimana kalau 3 kali lipatnya 1.500, berarti kurang lebih bisa 1 bulan. Jadi tepat ketika Quraib pulang sudah masuk pergantian bulan, yaitu bulan Syawal. Jadi sesampainya di Madinah, Quraib ditanya oleh Ibn Abbas, engkau ketika sudah sampai di Syam melihat hilal pada hari apa? Ternyata beliau menjawab pada malam Jumat, sedangkan orang-orang ahli Madinah termasuk Ibn Abbas sendiri melihat hilal pada malam Sabtu. Sehingga
Quraisy pun menyanggah apa yang ditanyakan oleh Ibn Abbas, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, apakah engkau tidak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya? Karena seperti yang kita tahu ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, hukumnya seorang hakim, seorang qadhi, seorang pemimpin negara itu mengangkat perbedaan. Tapi dalam hal ini justru Ibn Abbas menyalahi perbedaan itu sendiri, karena seharusnya kan Ibn Abbas mengikuti fatwanya dari sang khalifah ya Muawiyah, tetapi kata beliau, la hadza kama alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi beliau lebih mengambil istikmal ya. Inilah salah satu dalil bahwa ru'yah global itu sedikit lemah pendapatnya, walaupun memang ada yang benarkan ada yang mendukung pendapat ini ya, yaitu pendapat salah satunya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga mengatakan demikian. Tapi ini juga banyak ilatnya. Kemudian kalau memang kita benar-benar memaksakan bahwa puasa Arafah harus mengikuti momentum orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, ini yang perlu kita ketahui juga teman-teman, bahwa ternyata Rasulullah itu mulai puasa Arafah bukan menjelang beliau wafat. Jadi gini teman-teman ya, bahwa seperti yang kita tahu ya, orang-orang para sahabat-sahabatnya Rasulullah itu kan beliau baru berhaji. Mereka para sahabat Rasulullah baru berhaji pada tahun 9 dan 10 Hijriah. Tahun 9 dan 10 Hijriah, karena pada tahun tahun 6 Hijriah itu kan umroh terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian dibatalkan, kemudian baru tahun berikutnya itu tahun ke-7. Alhasil para sahabatnya Rasulullah itu baru berhaji pada tahun 9 dan 10. Sedangkan Rasulullah itu sendiri baru berhaji pada tahun 10-nya. Tahun 9-nya itu tahun 9 adalah Abu Bakar dan sebagian sahabatnya. Nah, ketika di tahun-tahun misalnya di tahun ke-5, tahun ke-4 Hijriah atau tahun ke-7 Hijriah itu masih sebagian dari orang-orang yang melakukan prosesi haji masih banyak terkontaminasi praktik-praktik kesyirikan. Sedangkan Rasulullah itu puasa Arafah mulai tahun sekitar 2 Hijriah, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang ketika atau dalam juga menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ya, ketika memberikan syarah tentang hadis Lubabah atau Ummu Fadl, ketika beliau bertanya-tanya kepada para sahabat-sahabatnya Lubabah, kira-kira Rasulullah itu ketika beliau sedang wukuf di Arafah, beliau puasa enggak ya? Karena kabar tentang puasanya Rasulullah, puasa Arafah itu sangat center setiap tahun ya, bahwa Rasulullah tidak mungkin meninggalkan puasa Arafah setiap tahunnya. Nah, para sahabat itu penasaran ketika Rasulullah itu sedang wukuf di tahun 10 Hijriah, beliau juga puasa enggak? Ternyata ditawari susu menyuruh Lubabah bintu Haris menawarkan susu kepada Rasulullah atau sahabatnya Lubabah. Ternyata Rasul meminumnya, itu berarti Rasulullah tidak puasa ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Itu salah satu kesimpulan dari Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar, bahwa ternyata beliau juga berpuasa Arafah di tahun-tahun sebelumnya, bahkan ketika masih terjadi praktik kesyirikan orang-orang yang sedang berhaji di Mekah. Lalu kalau kita memaksakan diri untuk berdalil bahwa kita berpuasa karena momentumnya, berarti Rasulullah berpuasa karena momentum orang-orang yang syirik yang sedang melakukan haji, sedangkan masih banyak praktek kesyirikan. Kan nggak logis juga ya. Ini juga salah satu ilatnya. Tapi ala kulli hal itu juga masih bisa disahkan ya, karena sekali lagi ini salah satu juga pendapatnya Imam Malik bahwa boleh mengikuti fatwa global. Kemudian yang hisab juga ya teman-teman, bahwa sekali lagi hisab tidak boleh sama sekali kita nafikan tentang ilmu hisab. Apalagi kalau kata Imam Subki, hisab itu bisa dilakukan dalam rangka konsensus, bukan sifatnya subjektif. Jadi kalau kita misalnya kita ahli hisab, tetapi kita tidak punya komunitas, tidak punya lembaga, kita hanya berpihak pada diri kita sendiri, itu barangkali menimbulkan subjektivitas. Sedangkan kalau kita tahu kalau Muhammadiyah itu cenderung pada hisab, itu sah-sah saja karena mereka punya konsensus, yaitu majelis tarjih. Dan seperti yang dikatakan Imam Subki, hisab itu sah. Termasuk Imam Nawawi ya dalam Majmu' Syarh Muhadzab, beliau mengatakan bahwa hisab itu sah selama dalam konsensus, karena konsensus itu juga termasuk sumber hukum Islam, yaitu ijma' selain qiyas itu sendiri ya, sehingga itu disahkan. Kemudian
Ini sangat banyak dalil teman-teman tentang hisab juga. Jadi mungkin kita pernah dengar ya statement dari Din Samsudin termasuk Makmun Murad bahwa beliau berdua mendesak MUI Kemenak untuk meniadakan ru'yah hilal, sidang isbat. Itu kalau kita melihat beritanya barangkali kita geram, terutama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sangat fanatik, sangat pro terhadap ru'yah. Tapi kalau kita tarik garis kesimpulan, hisab juga punya dalil yang sangat akurat, dalil yang sangat kokoh hujahnya. Salah satunya bahwa hisab itu ada di Al-Qur'an, sudah dilegitimasi sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan sebagainya. Apalagi kalau kita melihat ya indikator dari imkanur ru'yah atau imkanur ru'yah itu masing-masing negara berbeda, sedangkan wujudul hilal itu bisa sah selama sekalipun derajatnya itu cuma 0,1 derajat seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Mungkin ini saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya ada sangat banyak pembahasan tentang hisab ya, tentang puasa Arafah, tentang perbedaan pendapat ulama, kira-kira lebih prioritas mana ada antara hisab sama ru'yah. Tetapi ini kita cukupkan sampai di sini karena terlalu panjang videonya ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.